Ya, kita kembali lanjutkan diskusi titik temu, diskusi akhir pekan RKN. Nah, saya kembali lagi ke Bro Pompida nih. Bro, ini kan Golkar ini partai yang sudah sangat lama, ya, partai senior. Kira-kira bagaimana caranya partai itu bisa melawan pragmatisme yang luar biasa ini? Atau buat Golkar pragmatisme itu sudah sesuatu yang ya lumrah saja? Ya, kita pernah merhatikan nggak kalau Golkar tuh di survei itu selalu underestimated gitu kan? Maksudnya bukan dalam hal direndahkan, tapi memang hasil itu rendah. Iya. Tapi kalau pas pemilu kok menang melulu. Jadi itu memang bagian daripada permainan. Jadi orang-orang Golkar ini kan selalu bilang, Golkar sih tenang aja lah, kalau survei biarin aja. Tapi pas nanti pemilu kita pasti jago-jago main lapangan. Kan selalu ngomong begitu kan. Jadi itu kayak budaya yang dikembangkan secara tidak sadar gitu ya. Pengertian kata jago ini gimana nih, Bro? Ya, jago lapangan tuh macam-macam ya. Saya nggak mungkin bisa menyampaikannya secara gamblang, tapi artinya dia bisa menguasai medan dengan baik dan kemudian bisa melakukan kira-kira bagaimana mendapatkan pemilih lebih banyak daripada yang ditargetkan ataupun dinilai oleh lembaga survei. Kira-kira seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya ya itu tadi. Kadang-kadang memang harus nyerempet-nyerempet di luar daripada, bukan nyerempet lagi, malah melewati daripada aturan-aturan yang benar gitu. Nah, saya sih ngelihat begini sebenarnya, tapi itu nggak bisa digeneralisir di Golkar seperti itu, nggak seperti itu juga. Terhadap Golkar nih. Ini kan oh iya, betul itu. Ada juga orang-orang yang nggak mau. Seperti saya tuh dari dulu kita nggak mau main-main di luar tatanan itu, kita nggak mau gitu. Kita mau bermain fair, adil, dan kemudian juga istilahnya oke lah, yang memang mendapatkan suara terbanyak itu yang layak untuk mendapatkan kursinya gitu. Kita hormati itu. Nah, tapi kebanyakan secara mayoritas permainannya nggak di situ gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah udah nih pemilihan selesai gitu kan. Nah, itu tuh udah ada pemetaan kan, kira-kira Golkar dapat kursi berapa kan, udah gitu kan. Terus yang kedua, suara Golkar, suara partai maksudnya dengan suara orangnya itu seperti apa bentuknya kan. Nah, nanti karena ini terbuka, masing-masing kandidat yang mau bermain itu bisa istilahnya kadang-kadang dalam tanda petik membeli suara partai gitu kan. Jadi ngambil suara partai untuk suara dirinya sehingga dia di kursi itu nanti dia yang paling berhak gitu karena dia paling di atas dan lain-lain gitu kan. Atau sebelum dilakukan pemilihan mereka melakukan yang namanya serangan fajar dan lain-lain. Kan kita juga pernah menyaksikan kan, ada yang kemudian punya masalah, dibuka ditemukan koper isinya amplop kecil-kecil isinya berapa. Nah, itu untuk apa kira-kira? Kalau bukan untuk serangan fajar kan gitu seperti itu. Nah, praktek-praktek seperti itu tuh saya udah mengenali udah dari dulu gitu. Hanya kita kembalikan. Nah, saya ini kan orang berpendidikan tinggi ya, mohon maaf ya. Saya mendapatkan gelar PhD itu umur 27 tahun gitu. Kalau kemudian saya ikut di level mereka bermain seperti itu, waduh, saya nggak menghargai intelektual saya sendiri itu. Iya, terus kemudian saya nggak menghargai juga dunia yang idealisme yang saya pegang gitu. Jadi sehingga saya nggak pernah mau main di sana. Ya kalah nggak ada masalah. Dan kita juga nggak perlu jor-joran buang-buang duit untuk apa juga gitu. Buang-buang uang itu untuk apa? Karena pada akhirnya juga ya jangan sampai begini. Kita udah buang-buang duit ini banyak, terus kalah juga, akhirnya kita jadi Tarzan kota gitu kemana-mana gitu kan, pengangguran dan lain-lain, terus akhirnya malah jadi menyedihkan gitu kisah hidupnya ya. Mending kita alokasikannya budget secukupnya, budget dimaksimalkan untuk pemenangan, meraup suara semampu kita di situ udah. Tapi jangan pakai beli suara, jangan pakai serangan fajar, jangan pakai money politik dan lain-lain, udah kita mainkan situ aja. Jadi kita main pencitraan, pendekatan masyarakat, kita berdayakan masyarakat. Sebagian masyarakat bisa di approach seperti itu, tapi pragmatisme caleg ini juga diakibatkan adanya pragmatisme di masyarakat sebetulnya. Karena sebagian besar masyarakat itu juga ya senang menerima serangan fajar itu gitu.
Kita udah ngebina nih satu daerah misalnya dengan cara baik gitu kan, melakukan community development di sana, membantu berbagai macam cara lah gitu. Nah, tiba-tiba di serangan fajar juga suara kita hilang semua di situ gitu. Jadi sebetulnya ini nggak sekedar persoalannya di partai atau di caleg, tapi juga di masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini itu Golkar. Kalau PSI, Anda punya pengalaman juga kan terjun. Ini Anda ini nggak diketahui atau diakui nggak bahwa memang yang namanya praktek money politics dalam pemilu itu memang terjadi? Saya mengaminkan apa yang semua diceritakan sama Bang Bobida, bahwa memang kenyataan di lapangannya seperti itu. Nah, nggak mudah memang lawan. Justru pertanyaannya bagaimana bisa partai baru seperti PSI nanti bisa dapat kursi, bisa masuk parlemen? Kalau petarung-petarung pesaingnya PSI itu justru melakukan itu, sementara PSI enggak. Bagaimana Anda bisa meraih kursi? Ada beberapa hal, Bang. Oke. Yang pertama, kita tidak bisa menafikan kecerdasan masyarakat. Jadi penolakan terhadap money politik itu akan kian tinggi, karena dengan tingginya peringkat pendidikan masyarakat. Pertama itu. Kedua, tapi jangan salah, yang korup-korup ini bukan yang pendidikannya rendah loh, ini pendidikan tinggi semua nih yang korup nih. Itu bahasa Jawanya keterakahanan, Bang. Itu karena ditekan oleh keadaan, Bang. Gitu, Bang. Pertama ini, itu dulu, ini orang kaya ya, tapi oke lanjut. Habis itu kita punya strategi kampanye itu kayak perang. Kayak perang ya. Yang pertama itu serangan udara. Serangan udara itu menggunakan media sosial yang tentunya lebih murah dan kita nggak usah money politik. Ada 98 kota kalau nggak salah, sisanya kabupaten ya, dari 514 kota kabupaten. PSI itu paling kuat di perkotaan. Jadi modal itu kita maksimalkan dulu lewat serangan udara. Pakai media sosial. Kita koordinasikan sama kita harmonisasi konten-konten yang muncul di media sosial untuk memunculkan branding PSI, untuk membantu komunikasi PSI di wilayah perkotaan dulu. Itu serangan udara. Nah, habis itu nanti kita akan menyisir samping-sampingnya perkotaan, satelit. Baru habis itu kabupaten yang lebih dalam. Itu kita pakai pertama serangan udara. Yang kedua, kalau serangan udara udah mulai jalan, kita masuk namanya artileri. Artileri itu kita masukin dengan meriam-meriam segala macam kalau lagi perang ya. Alhamdulillah kita banyak meriam tempur tiba-tiba bergabung di luar dugaan kami. Apa maksudnya meriam ini gimana? Meriam itu adalah tokoh yang sangat disegani dan punya jaringan di seluruh Indonesia. Satu yang menjadi barokah buat PSI itu adalah masuknya Gus Dohir Farizi, suami dari Mbak Yeni Wahid. Akhirnya kita banyak sekali basis santri itu ke kita. Jadi titik-titik Gus sama Kiai itu kita sudah mulai banyak yang mendukung kita. Karena pengaruhnya Gus Faris sama Mbak Yeni. Mbak Yeni juga masuk di PSI? Belum. Saya bilangnya belum ya. Gitu. Tapi kami mendukung Mbak Yeni ya untuk naik ya. Iya kan Mbak Yeni ini saya digadang-gadang jadi calon wakilnya Anies Baswedan. Ya, kita lihat nanti lah itu. Nanti ya, nanti kita masih fokus sama legislatif karena cukup letih. Jadi kami legislatif dulu sambil nunggu sinyal kuat Pak Jokowi untuk capres kemana. Dan ini kita manfaatkan nih. Kalau dulu kan, Abang juga ikut dong dulu nganter kami ke agama kan. Saya mendukung anak-anak muda yang idealis gitu. Itu tetap kita jaga. Habis itu kelompok Islam kita masuk dan juga kelompok penghayat. Nah itu saya sebutnya artileri. Habis itu infanteri. Infanteri itu kegiatan kita di masyarakat yang harus dilaksanakan oleh 16.000 caleg tersebut. Jadi kita nggak bisa lagi nebar kita bikin acara itu random, nggak bisa. Kita harus bikin acara di tempat tandem saya misalnya ya di Malang. Saya harus acara di tandem saya, bikin program apa ketemu masyarakat. Yang masyarakatnya itu sudah memanggil tandem saya dengan nama. Oh gitu ya. Ini kayaknya alih strateginya PSI ini tentara nih kayaknya. Enggak Bang. Cara saya memudahkan aja Bang. Gitu ya? Kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa ini Bang Bobida. Kenapa saya sebut Bang Bobida? Karena ini dilaksanakan oleh partai-partai senior yang saya rasa bagus. Itu keberadaan koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa ya. Itu sangat bagus struktur ini.
kalau dipadu sama struktur partai. Itu jagonya Golkar sama PDI itu? Rasanya semua partai melakukan itu sekarang. Oh, semua partai melakukan. PSI. Enggak kan? PSI sudah mulai jalan juga gitu ya. Cuma kita mungkin lebih micro targeting. Mereka target lebih tajam lagi. Kalau partai besar mungkin karena logistiknya lebih kuat, mereka bisa nebar lebih banyak ya. Kalau kita itu sniper, Bang, nggak bisa banyak buang peluru. Kita harus benar-benar taktis di situ. Gitu. Itu kayak kekuatannya partai senior itu ya di situ ya, di Kordes terutama. Kordes itu setiap hari itu mengkampanyekan nama orang dan juga partainya. Satu hari mereka ada yang kena target harus bawa 6, harus bawa 10 setiap hari. Bayangkan kalau satu kelurahan itu ada 2 orang, satu desa ada 2 orang tuh, dan dia kerja dari 8 bulan deh, udah berapa ratus ribu mereka awareness terhadap partainya itu masuk. Nah, kami ingin seperti itu juga, belajar, tapi tentu saja di titik-titik yang potensi suara kita besar, Bang. Gitu kira-kira, Bang. Ya, ini tantangan yang tidak mudah. Bang. Ya bagi PSI di tengah situasi yang sangat pragmatis seperti sekarang ini ya. Tapi ya ini kan eksperimen ya, menarik. Nah, bagaimana Bro ini nih, Pak Andries melihat? Jadi ini kan memang apa ya, di politik kita ini ada orang yang bagus, idealis, bertarung. Tetapi dengan situasi yang pragmatis seperti kayak begini, sulit ini orang-orang bagus, orang baik, tapi tidak punya modal untuk bisa masuk parlemen. Ini gimana tuh kalau kayak gitu? Apakah dengan begitu nanti ke depan parlemen itu akan diisi oleh manusia-manusia yang pragmatis semua? Iya. Gimana kira-kira? Ya, saya pikir ada sebuah konsep baru yang mungkin saya bisa sampaikan di sini. Ya. Kita kan sudah mengenal pemberdayaan masyarakat, ya. Namun hasil akhirnya mungkin perlu terus dikembangkan. Kemudian saya menawarkan ada sebuah konsep pemberdayaan struktur lembaga politik. Ya. Jadi pemberdayaan itu seharusnya saat ini untuk konteks demokrasi Indonesia harus diimplementasikan di lembaga politik. Ya. Partai politik ini adalah kunci keberhasilan capaian tujuan negara. Ya, karena mereka kita terpilih menjadi legislator, mereka ini layak menjadi aktor-aktor kebijakan publik. Ya. Kemampuan merumuskan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik itu memang harus dimulai dari input yang baik, ya. Walaupun memang Bapak dengan kondisi saat ini kita juga bisa menakar ya presentasi kualitas perilaku pemilih, ya, emosional partisipan juga masih tinggi, ya, kemudian pragmatisme itu juga tinggi, kemudian perilaku pemilih juga sudah mulai melonjak ke arah nasionalitas yang dibahas tadi, ya. Nah, kita mendorong bagaimana perilaku pemilih ini tidak hanya pada konteks massa tapi juga elit kepada menuju rasionalitas tadi, ya. Nah, oleh karena itu memang SDM yang ada di partai politik itu menjadi kunci kalau menurut saya. Kita harus benar-benar menempatkan katakanlah orang-orang yang memiliki gagasan dan ide untuk kemajuan bangsa, kemudian juga memiliki nilai-nilai edukatif untuk mendidik masyarakat, itu yang menjadi kunci. Sehingga ketika mereka sudah menjadi daftar atau mendapatkan DJT, daftar calon tetap, ya, itu yang dimainkan isu visi dan misi, ya, bagaimana visi gagasan yang ditawarkan yang harus sampai kepada masyarakat, dan komunikasi politik dan komunikasi massa yang disampaikan oleh caleg teman-teman kita caleg ini sudah mengedepankan kepada capaian visi dan misi, ya, apa yang akan ditawarkan. Nah, ini yang saya pikir akan mengalahkan pragmatisme di lapangan itu. Ya, ketika memang gagasan itu baik, konkret, realistis, ya, dan bisa dilaksanakan di lapangan, saya meyakini ke depan pendidikan politik masyarakat juga akan melangkap itu. Ya. Nah, oleh karena itu memang kualitas SDM yang menjadi kunci dalam konteks pemberdayaan struktur politik ini. Nah, kemudian ketika visi dan misi itu menjadi gagasan yang konkret, memang harus ada seperti Pembidana katakan tadi, pengawasan. Pengawasan ini saya pikir penting juga, ya. Nah, disitulah peran antara elit politik, ya, government, kemudian civil society, dan juga teman-teman kita yang lain, ya, itu menjadi kunci untuk menegakkan kita pelan-pelan meninggalkan pragmatisme ini. Ya. Tapi tantangan di lapangannya kan, Bang,
Ada yang bilang begini, ya kalian ini politisi-politisi ini ya cuma datang bawa visi, misi. Harus ada gizi. Itu baru saya ngomong gizi. Kapasitas tapi kapasitas. Gitu. Jangan kalian ngomong kapasitas, isi tasnya mana? Oke. Nah itu gimana menghadapi yang jadi? Ya, kalau saya melihat memang ada 3 kondisi ya. Ada prakondisi ketika teman kita ini belum menjadi legislator, kemudian ketika dia terpilih, kemudian setelah itu pasca dia terpilih, pasca legislator untuk maju yang kedua atau selanjutnya gitu kan. Nah, jadi kondisi 3 ini yang harus kita perkuat ya. Ketika prakondisi memang inputnya harus berbasis pada pemikiran SDM yang kuat tadi ya. Kemudian ketika sudah terpilih memang benar-benar menjadi formulator kebijakan publik yang baik. Ya. Harus menghasilkan perda yang pro kepada orang miskin, pro kepada pengangguran, pro kepada pabrik, begitu kan. Nah, setelah itu saya yakin banyak juga teman-teman kita yang disampaikan tadi tidak semuanya harus tergantung pada isi tas, ya. Tetapi mereka terpilih karena sudah berbuat konkret ketika 5 tahun terpilih, gitu kan. Nah, jadi memang realitas itu yang harus dikedepankan. Kemampuan bekerja, kemudian pemikiran yang visioner, dan juga kebijakan publik yang konkret di lapangan, di dapil mereka masing-masing begitu. Oke, kita akan lanjutkan diskusi ini setelah break yang satu ini.